Saatnya Anda ikuti deretan informasi terkini seputar Kota Rembang dalam Ada Apa Dengan Rembang. Ada Apa Dengan Rembang. Ada Apa Dengan Rembang. Ada Apa Dengan Rembang. Pagi itu, Nanang, usia 10 tahun, siswa kelas 3 sebuah SD negeri di Rembang, asik main game di atas tempat tidur. Tangan-tangannya lincah menggerakkan layar monitor handphone Android. Matanya pun tajam menatap sambil sesekali muncul suara menggerutu karena gagal menembak sasaran. Suara ibunya beberapa kali memanggil tidak begitu ia hiraukan. Nanang sebatas menjawab sekenanya. Padahal jam 7 pagi, Nanang harus mengambil soal tes akhir semester ke sekolah untuk dikerjakan di rumah. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Sampai akhirnya sang ayah tiba-tiba datang menyita HP Android yang dipegang Nanang. Di tengah rasa kaget dan hati dongkol, Nanang kemudian berjalan lunglai menuju kamar mandi dan akhirnya mau berangkat ke sekolah. Nanang tidak sendiri, tapi masih banyak nanang-nanang lain yang merasa kurang bergairah bersekolah semenjak pembelajaran tatap muka dihentikan bulan Maret 2020 silam dan diganti dengan belajar melalui HP atau secara online. Salah satu orang tua murid, Munawar, warga desa Grawan, Kecamatan Sumber, menilai pembelajaran jarak jauh kurang efektif. Alasannya, pengerjaan soal-soal tugas sekolah lebih banyak digarap orang tua. Kecenderungan anak main game sulit diatasi karena kelamaan tidak sekolah. Ia mendorong secepatnya pembelajaran tatap muka dimulai. Munawar berpendapat tidak masalah pembelajaran tatap muka, asalkan protokol kesehatan benar-benar dijalankan secara disiplin. Orang secepatnya untuk pembelajaran tatap muka, Mas. Ya alasannya kan tatap muka ini lebih lebih mengena antara guru dan murid, Mas. Nek repot juga repot juga, tapi kurang maksimal untuk pembelajaran. Kalau lewat HP itu kurang maksimal harus saya, Mas. Oh, sing garap ya sing akeh niku wong tuane kan gitu. Mungkin garap niku kadang-kadang yo agak ogah-ogahan, kalah sama gamenya. Itu kan problem juga sama orang tua itu. Terlalu lama di rumah, hampir 2 tahun, Mas. Jadi ya kurang efektif lah kalau kamu urus menurut saya. Karena lebih efektif ya tatap muka itu. Ya saran dari orang tua, sekolah itu harus progres harus dijaga, Mas. Dalam arti sanitizer, cuci tangan itu diberlakukan dan pakai masker itu upaya yang paling bagus lah untuk menangkal COVID itu. Gitu. Munawar, salah satu orang tua murid. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Rembang, Jumanto, menyatakan izin dari orang tua menjadi syarat mutlak pembelajaran tatap muka dimulai, selain sarana-prasarana penunjang di sekolah sudah siap. Pihaknya juga setuju pembelajaran tatap muka dibuka kembali supaya siswa lebih terlatih dengan kebiasaan baru mematuhi protokol kesehatan. Tentunya manfaat yang paling terasa, kontak sosial dengan sesama teman. Memang akan tatap muka kan syarat mutlaknya orang tua mengizinkan tatap muka dan sekolah juga siap. Ya, PGRI kita mendorong segera ada tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, karena gini, dengan ada tatap muka itu satu, pembiasaan anak pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan itu terlatih. Kedua, memang dia ada kontak sosial dengan teman. Itu sasarannya. Kalau nanti waktunya bisa diatur tidak normal, bisa separuhnya, bisa gantian gitu ya. Yang penting ada mulai simulasi lah tatap muka. Jumanto menambahkan PGRI Provinsi Jawa Tengah sudah menggelar penelitian menyangkut efektivitas pembelajaran jarak jauh. Angka tingkat keberhasilan maksimal 60%. Ketika pemerintah sempat menerapkan pembelajaran tatap muka dimulai dari perguruan tinggi, kemudian SMA, SMP, dan baru SDTK, justru PGRI tidak setuju. Ia menyarankan pembelajaran tatap muka dimulai dari kelas rendah dulu, SD, SMP, baru SMA, dan seterusnya, dengan alasan pembelajaran jarak jauh sulit diterapkan di kelas rendah. PGRI Provinsi ada penelitian, ini bisa sudah istilahnya keberhasilan PJJ itu hanya berkisar maksimal itu 60%. Jadi 40% itu banyak yang nggak jalan. Terutama yang didorong kalau dari kementerian kan yang masuk itu berbanting dulu SMA, SMP, baru SD gitu. Tapi PGRI malah dorongnya itu kegiatan bisa segera itu malah dari TK, SD, kelas rendah. Nah SMA kan nanti dulu nggak apa-apa bisa PJJ.
Nek TK sama SD kelas 1 kan nggak jalan. Nah itu yang kita dorong lah. Maka kita membantu juga Dinas Pendidikan bagaimana nanti sosialisasinya. Jumanto, Ketua PGRI. Senada dengan Ketua PGRI, Khalid Siono, selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang mengamati kondisi sekarang semakin sulit terutama bagi sekolah swasta. Satu sisi, pembelajaran tatap muka berhenti, akibatnya sekolah tidak bisa menarik pungutan bulanan. Warga Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang ini mendesak pembelajaran tatap muka dimulai pada tahun ajaran baru nanti. Ia khawatir kalau terlalu lama menunggu, anak-anak akan jenuh dan semakin malas bersekolah. Nah, saya selaku aktivis Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang mengharapkan bahwa tahun ajaran baru itu pendidikan tatap muka mau tidak mau harus dilaksanakan, walaupun dengan metode atau pola yang harus ditentukan oleh petugas COVID Kabupaten Rembang. Pendidikan ini tidak ada tatap muka, maka masyarakat akan menjadi jenuh dan wegah sekolah. Bagi sekolah atau madrasah swasta ini masalah ketika harus menarik uang syahriah, uang bulanan SPP, tetapi tidak pernah tatap muka, wali murid juga tidak mau. Memohonlah dengan hormat ada kebijakan yang serius oleh pemerintah untuk memberikan satu kesempatan tatap muka di bulan Juli ini. Nanti dikajilah setelah bulan Juli itu masuk tatap muka, kemudian ada pantauan-pantauan yang serius dari pemerintah. Ketua Dewan Pendidikan Khalid Siono. Ketua Komisi 4 DPRD Rembang yang membidangi masalah pendidikan, Nasiruddin, berpendapat selama protokol kesehatan dijalankan dan tidak ada temuan kasus COVID-19, mestinya sekolah layak menerapkan pembelajaran tatap muka. Bahwa proses tatap muka ini bisa dilaksanakan dengan pertimbangan, satu, kondisi di lapangan ini sudah kondusif, yang kedua, memang protokol kesehatan dari atau kesiapan dari sekolah ini menjadi prioritas menggunakan prokes secara ketat. Persiapan dari sekolah untuk melaksanakan prokes secara ketat ini dilaksanakan. Jangan sampai hanya ingin tatap muka, tapi adu tak adu kepada prokesnya. Mengingat kita ada gelombang, takutnya kan ada gelombang kedua. Ketua Komisi 4 DPRD Nasiruddin. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Mardi, menanggapi tahun ajaran baru untuk SD SMP rencananya berlangsung tanggal 12 Juli mendatang. Apakah nantinya digelar pembelajaran tatap muka atau masih jarak jauh? Mardi menegaskan masih menunggu perkembangan terkait penyebaran COVID-19. Ia meminta masyarakat bersabar karena daerah tidak bisa memutuskan kebijakan sendiri. Demikian Ada Apa Dengan Rembang edisi hari ini. Nantikan Ada Apa Dengan Rembang edisi berikutnya.